Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan sebuah artikel berita yang dilansir dari netralnews.com dengan judul FPI PA212 MUI Ultimatum Bahar Bebas. Dedi, saatnya Jokowi minta bantu Prabowo. Bahar diciduk, istri mirip penculikan PKI. Netizen, pukul anak mirip PKI siksa jenderal. Para ulama dari organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam FPI, GNPF, PA212 hingga MUI DKI mengecam pencabutan asimilasi yang didapat oleh Habib Bahar bin Smith serta penangkapan yang dinilai berlebihan. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif mengatakan, pencabutan asimilasi tersebut adalah merupakan bentuk arogansi kekuasaan terjadi terhadap umat Islam dan tokoh yang kritis terhadap negara. Berita tersebut viral di medsos. Seorang warganet bernama Dedi Effendi melalui akun Facebooknya Senin 25 Mei 2020 membagikan tautan dan berkomentar, "Sudah cukup rasanya pemerintahan Pak D. Jokowi ini bersabar. Saatnya sekarang untuk bertindak lebih tegas. Negara jangan sampai kalah oleh ormas yang bernaung di balik nama agama. Warning untuk BIN, aparat TNI, Polri, Pak Prabowo sebagai orang pemerintahan layak untuk diminta bantuannya. Raffles Sigiro, sudah terlalu baik pemerintah ini pada orang ini. Kalau zamannya Pak Harto sudah dikasih makanan buaya ini orang. Heruras, tenggelamkan." Sebelumnya dilansir suara.com, Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif mengatakan pencabutan asimilasi tersebut adalah merupakan bentuk arogansi kekuasaan terjadi terhadap umat Islam dan tokoh yang kritis terhadap negara. Kami melihat bahwa alasan sesungguhnya pencabutan status asimilasi tersebut bukan semata pelanggaran PSBB, tapi dikarenakan Habib Bahar bin Smith menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terhadap rezim zalim, kata Slamet Ma'arif dalam keterangannya Minggu 24 Mei. Menurut dia, pelanggaran PSBB sebenarnya juga dilakukan oleh para pejabat negara dengan melempar bantuan sosial di pinggir jalan, mengadakan konser, membuka jalur transportasi, membiarkan mal beroperasi dan membuka pintu bagi tenaga kerja asing, khususnya Cina. Justru semua pembiaran ini yang jelas-jelas 100% melanggar PSBB, katanya. Kemudian mereka menilai kondisi makin parah saat penangkapan Habib Bahar pada dini hari dan pemindahan ke Lapas Batu, Nusa Kambangan tanpa diberitahuan kepada pihak keluarga dan kuasa hukumnya, serta akses keluarga dan kuasa hukum yang dibatasi untuk menjenguk. Kami mendesak agar pihak-pihak dan pejabat yang sedang menjalankan agenda anti-Islam segera mengembalikan status Habib Bahar bin Smith dalam kondisi semula yang status asimilasi, ucap Slamet. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka mengajak seluruh umat Islam untuk melakukan pembangkangan sipil terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Seruan ini dilayangkan oleh berbagai pimpinan ormas Islam seperti PA212 Slamet Ma'arif, An-Nasr Institute Munarman, DPP FPI Sabri Lubis, GNPF Ulama Yusuf M. Artak, HRS Center Abdul Chai Ramadan, dan sejumlah pimpinan lainnya. Bahar diciduk, istri mirip penculikan PKI. Netizen, pukul anak mirip PKI siksa jenderal. Penceramah kondang Habib Bahar bin Smith, kita tengah menjalani masa hukuman pidananya di Lapas Kelas 1 Nusa Kambangan setelah dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur. Ada rasa ketidakadilan yang masih dirasakan pihak keluarga, khususnya istri Bahar bin Smith, Umi Fadlun Faisal Balkhogit, atas penangkapan yang dilakukan Selasa 19 Mei dini hari lalu. Rasa ketidakadilan Umi Fadlun itu terekam dalam sebuah pesan yang disampaikan kepada kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Januar, dan kemudian diteruskan kepada kantor berita politik RMOL Jumat 22 Mei. Dalam pesan, Umi Fadlun menjelaskan bahwa proses penjemputan oleh aparat kepolisian dengan bersenjata lengkap ke kediamannya di Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Mei dini hari sekitar pukul 02.00. Dia lantas menyamakan peristiwa itu seperti aksi penculikan para jenderal dalam sebuah film yang terlalu berlebihan.
Pernyataan Umi Fadlun sontak mengundang riuh rendah warganet. Akun Facebook @bianb Senin 25 Mei 2020 membagikan tautan dan berkomentar, "Pingin ketawa takut dosa, ketawa rame-rame aja yuk guys." Eteresia Ayu bikin narasi seolah-olah mirip yang dilakukan PKI. Kasihan sudah lama nganggur, baru semalam diangkut lagi. Farhat Aji, kalau dulu ditinggal nama, sekarang beda, sekolah dulu di pesantren Yasona biar akhlaknya baik. Ini murni kriminal. Yuyu Pongpong, mulai berhok. Yoyo Romu. Terus waktu si Bahar pukul anak kecil, si Bahar seperti PKI menyiksa para jenderal seperti di film. Sebelumnya dilansir rmol.com, Umi Fadlun menjelaskan bahwa proses penjemputan oleh aparat kepolisian dengan bersenjata lengkap ke kediamannya di Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Mei dini hari sekitar pukul 02.00. Dengan penjemputan yang sangat berlebihan, beliau menjemput oleh ratusan pasukan polisi bersenjata lengkap dengan mengendarai banyak mobil dan truk, urainya. Umi Fadlun menjelaskan pada saat penjemputan itu Habib Bahar tidak diberikan waktu sama sekali untuk berhenti, untuk berganti pakaian maupun untuk pamit kepada keluarga. Dia lantas menyamakan peristiwa itu seperti aksi penculikan para jenderal dalam sebuah film yang terlalu berlebihan. Mirip seperti penculikan para jenderal di film. Apakah tidak cukup Habib dijemput dengan satu mobil saja? Apa harus dengan puluhan mobil dan ratusan polisi dengan bersenjata lengkap sampai seluruh area pondok pesantren kami itu dikepung? Itu udah sangat-sangat berlebihan, kenangnya. Umi Fadlun menegaskan bahwa suaminya bukan seorang teroris, koruptor, juga bukan bandar narkoba. Seharusnya penjemputan dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan. Kisah ini belum selesai. Pasca Habib Bahar dijemput dan dibawa ke lapas Gunung Sindur, Umi Fadlun bersama pengacara langsung datang dengan niat untuk melihat kondisi Habib Bahar. Tapi sejak pukul 6.00 hingga pukul 20.00 dia tidak diberi izin untuk menjenguk sang suami. Mereka baru dapat izin bertemu pada pukul 20.30. Alhamdulillah dengan kondisi sehat walafiat, jelasnya. Namun demikian, pihak keluarga mengaku khawatir lantaran Habib Bahar dilakukan pemeriksaan kesehatan dan diambil darah tanpa pengawasan oleh pihak keluarga maupun pengacara. Sehingga kami khawatir dalam proses tersebut terjadi hal-hal sabotase terhadap proses ambil darah tersebut yang dapat membahayakan jiwanya, katanya. Pada Rabu 20 Mei pagi, pihak keluarga dan pengacara dikejutkan dengan pemberitaan yang menyampaikan bahwa Habib Bahar dipindahkan ke lapas kelas 1 Nusa Kambangan pada Selasa 19 Mei malam. Tepat usai mereka berkunjung, surat pemberitahuan datang usai Habib Bahar dieksekusi ke Nusa Kambangan. Bagi Umi Fadlun, kabar itu menyedihkan sebab tidak ada pemberitahuan dan informasi kepada keluarga atau pengacara. Semakin menyedihkan karena perlakuan pada Habib Bahar semakin berlebihan dan melampaui batas. Habib Bahar ditempatkan di lapas untuk teroris, gembong, narkoba, koruptor, dan para terpidana mati. Ini sangat memilukan dan tidak adil, tegasnya. Kini Umi Fadlun hanya bisa bermunajat agar keadilan untuk Habib Bahar datang. Dia ingin agar sang suami bisa menjalani hukuman sesuai tempat awal sebelum mendapatkan asimilasi, yakni di lapas kelas 2A Cibinong. Kami hingga saat ini meminta keadilan untuk Habib Bahar sesuai dengan hukuman yang harus dia memang jalani sebagaimana mestinya di lapas Pondok Raja Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terangnya. Saya menyayangkan hukum yang ada di Indonesia sekarang. Hukum sudah tidak ada artinya lagi. Hukum sudah seenaknya. Kalian sudah memperlakukan hukum dengan seenak hati kalian. Ini pesan Habib Bahar untuk keluarga dari lapas Nusa Kambangan. Habib Bahar bin Smith mengirim pesan melalui sebuah video kepada keluarganya tentang kondisi dia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video itu, Habib Bahar mengabarkan kepada keluarga bahwa hingga saat ini dirinya dalam kondisi sehat walafiat dan diperlakukan dengan baik oleh petugas lapas. Narapidana kasus penganiayaan anak itu juga berpesan supaya keluarga tidak khawatir dengan penyakit lambung yang dideritanya. Sebab di lapas Nusa Kambangan ia rutin diperiksa dan diberi obat. Serta para petugas juga memperhatikan pola makannya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada keluarga bahwasanya
Khususnya Umi dan istri, jangan mengkhawatirkan penyakit saya yaitu lambung. Karena alhamdulillah sampai sekarang petugas yang ada di Lapas Batu ini mereka sangat-sangat melayani dengan baik. Khususnya dalam hal penyakit, kata Habib Bahar dalam video yang viral di media sosial pada Minggu 24 Mei 2020. Sampai mereka petugas Lapas Nusa Kambangan bertanya dulu, Habib besok mau puasa enggak? Kalau besok Habib mau puasa, nanti kami sediakan nasi siang buat Habib. Sampai segitunya, obat disediakan, semuanya, ungkapnya. Habib Bahar menegaskan bahwa ia dilayani dengan baik oleh petugas Lapas Nusa Kambangan sesuai standar operasional prosedur atau OSOP. Jadi keluarga tidak usah khawatir karena hampir ditensi terus, dicek terus karena mereka juga khawatir. Karena kalau ada apa-apa dengan saya mereka juga kena. Jadi karena mereka khawatir mereka juga sesuai dengan SOP. Mereka melayani dengan baik jelasnya. Bahar juga berpesan supaya keluarga jangan mempercayai isu yang menyebut dirinya dipukuli oleh petugas lapas. Menurutnya kabar tersebut bohong karena yang ada justru sebaliknya, ia diperlakukan dengan baik. Kabar-kabar di luar sana bahwasanya saya dipukuli, bahwa saya bonyok-bonyok, saya diginiin, tidak ada itu. Jadi petugasnya baik semua kepada saya, tidak ada yang memukul, nggak ada, semuanya bicara baik, bicara bagus, bicara lembut, ujarnya. Berita-berita miring di luar sana bahwa saya dipukul, saya diginiin itu tidak ada semua. Saya di sini dilayani dengan baik dan sesuai dengan standar. Itu yang ingin saya sampaikan, tanda Habib Bahar. Diketahui Bahar ditangkap petugas lapas dan aparat kepolisian di kediamannya Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin, Kemang, Bogor dan dibawa ke lapas kelas 2A Gunung Sindur. Kemudian dipindahkan ke lapas kelas 1 Batu Nusa Kambangan pada Selasa 19 Mei. Bahar kembali dijebloskan ke penjara setelah sempat dibebaskan pada Sabtu 16 Mei lalu melalui program asimilasi yang diberikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjenpas Kemenkumham. Ditjenpas Kemenkumham mencabut status asimilasi Bahar karena dinilai tidak mematuhi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketika mengundang banyak massa mendengarkan ceramahnya. Selain itu, ceramahnya dinilai bernada provokasi dan meresahkan masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.